لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Nabi SAW bersabda, disyariatkan tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, serta melempar jumrah adalah dalam rangka mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih bagi yang menginginkan atau berniat mengerjakan ibadah haji, lakukanlah amalan ibadah haji dalam rangka mengagungkan, memuliakan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan dengan penuh sakinah, dengan penuh ketenangan, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaatkan tempat-tempat yang agung tersebut dengan memperbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, dan tasbih, subhanallah, dan tahmid, alhamdulillah, dan istighfar, astaghfirullah. Semenjak Anda mulai berikhram, berarti Anda dalam rangka ibadah hingga waktu tahallul nanti. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji bukan dalam rangka tamasya atau bermain-main, sehingga terjadi pada sebagian orang yang membawa alat atau permainan atau alat-alat tertentu yang tidak bermanfaat, dan ini justru menjerumuskan pada jurang kemaksiatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Anda atau wahai para jamaah haji untuk memelihara apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada diri Anda berupa salat jamaah tepat pada waktunya dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sudah selayaknya Anda untuk bersungguh-sungguh untuk berkhidmat serta berbuat baik kepada kaum muslimin dengan memberi pengarahan, nasihat atau bantuan ketika diperlukan dan selainnya, dan juga saling menyayangi antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Kemudian memberi kasih sayang terhadap makhluk akan mendatangkan kasih sayang sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi perbuatan rafas, perbuatan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang seronok, kemudian kefasikan, kemaksiatan, dan perdebatan yang bukan dalam rangka membela kebenaran. Adapun perdebatan dalam membela kebenaran adalah wajib pada tempatnya. Kemudian para jamaah haji yang ingin mengerjakan haji, selayaknya
antum sekalian menjauhi sikap permusuhan atau mengganggu orang lain, menjauhi gibah atau menggunjing, namimah, adu domba, celaan atau memukul orang lain. Begitu pula memandang wanita yang bukan mahram. Karena hal itu adalah diharamkan baik ketika ihram maupun di luar ihram. Akan tetapi lebih diharamkan ketika sedang berihram. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manasik yang pertama yakni di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, amalan yang dilakukan adalah pertama disunahkan untuk mandi dan memakai wangian sebelum ihram. Kemudian yang kedua disunahkan bagi haji tamattu atau yang mengerjakan haji tamattu untuk ihram haji sebelum tergelincir matahari. Kemudian yang ketiga berniat atau niat ihram untuk haji dengan mengucapkan labbaika hajjan, ya Allah aku sambut panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Jika ia khawatir ada halangan untuk menyempurnakan ibadah hajinya, maka hendaknya ia mengucapkan wa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Jika aku terhalang oleh sesuatu, maka tempat tahallulku adalah di tempat aku terhalangi. Kemudian yang keempat, menuju Mina pada hari Tarwiyah dan menginap di sana pada malam 9, kemudian tidak keluar dari Mina kecuali setelah terbit matahari dan melaksanakan salat 5 waktu di sana. Kemudian yang dilakukan yang lain atau nomor 5 adalah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, kusambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, karunia dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Bacaan talbiyah ini tetap diucapkan hingga akan melempar jumrah Aqabah pada hari kurban. Kemudian yang keenam, mengqashar salat yang 4 rakaat tanpa jamaah dengan melaksanakannya secara berjamaah dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat witir. Inilah yang dikerjakan di tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, amalan yang dilakukan adalah yang pertama menuju Arafah setelah terbit matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, tinggal sementara di Masjid Namirah hingga tergelincirnya matahari jika hal itu mudah dilakukan. Namun jika tidak, maka tidak mengapa, karena hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, salat zuhur dan asar dengan secara jamak dan qasar, ya, jamak takdim, seperti yang dilakukan Nabi SAW agar tersedia banyak waktu untuk berdoa di padang Arafah. Kemudian yang keempat, disunahkan bagi jamaah haji ketika di padang Arafah untuk bersungguh-sungguh dalam berzikir, berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kemudian ketika berdoa hendaknya mengangkat kedua tangan, dan jika ia bertalbiyah atau membaca Al-Quran maka itu juga baik. Kemudian selanjutnya nomor 5 atau apa yang dilaksanakan di tanggal 9 atau hari Arafah, yang kelima adalah berada di padang Arafah hingga terbenam matahari. Kemudian yang keenam,
berbuat kebaikan pada semua jamaah haji dengan memberi minuman atau membagi makanan atau melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk saling menolong antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Inilah yang dikerjakan di tanggal 9 atau yang disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah malam Musdalifah. Apa amalan yang dilakukan di malam Musdalifah? Yang pertama, dari Arafah berangkat menuju Musdalifah setelah terbenam matahari dengan penuh sakinah dan khusyuk. Yakni tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu berdesak-desakan, akan tetapi berjalan menuju dari Arafah menuju Musdalifah dengan sakinah dan penuh kekhusyuan. Kemudian yang kedua, salat maghrib dan isya secara jamak dan qasar dengan satu adzan dan dua iqamah sesampainya di Musdalifah. Kemudian yang ketiga, jika jamaah haji tidak mungkin sampai di Musdalifah sebelum pertengahan malam, maka untuk lebih hati-hatinya agar sholat maghrib dan isya di perjalanan. Kemudian yang keempat, bersegera istirahat atau tidur setelah sholat dan tidak sibuk dengan hal yang lainnya. Kemudian yang kelima, menginap di Musdalifah. Ini adalah suatu wajib atau wajibatul hajj. Diperbolehkan bagi orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meninggalkan Musdalifah di akhir malam. Pun siapa yang tidak lemah atau bersama orang yang lemah, maka ia tetap tinggal di Musdalifah hingga salat fajar atau subuh sebagai realisasi mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, segera melakukan salat fajar kemudian menuju Masy'aril Haram, lalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir dan berdoa dengan doa apa saja yang ia inginkan sampai langit terlihat kuning sekali. Jika tidak mudah baginya menuju Masy'aril Haram, maka hendaklah ia berdoa di tempatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aku berada di sini dan Musdalifah seluruhnya adalah mauqif. Inilah yang dikerjakan di malam Musdalifah atau malam 10. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada tanggal 10 atau hari kurban, amalan yang dilakukan adalah yang pertama, meninggalkan Musdalifah menuju Mina sebelum terbitnya matahari dengan penuh sakinah dan kekhusyuan. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk lebih cepat ketika melewati Wadi Muhasir jika hal itu memungkinkan bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan talbiyah hingga sampai di Jumrah Aqabah. Lalu menghentikan bacaan, menjadikan Mina di sebelah kanan dan Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian melempar Jumrah Aqabah dengan 7 kerikil secara berurutan. Mengangkat tangan setiap kali lemparan dan bertakbir. Kemudian yang keempat, jika jamaah haji sudah selesai dari melempar Jumrah Aqabah, hendaknya menyembelih hadyu. Disunahkan baginya untuk menyembelih sendiri jika hal itu memungkinkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadha minka walak. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allahumma hadha minka walak. Ini adalah dari engkau dan untukmu. Kemudian hendaknya mengarahkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima,
jika sudah selesai menyembelih, menggundul rambut atau memendekkannya, dan menggundul adalah lebih utama, tidak cukup hanya memendekkan sebagian rambut, akan tetapi mencukur keseluruhan atau menggundul keseluruhan. Adapun bagi wanita, cukup untuk memendekkan ujung rambut sebesar ujung jari. Kemudian yang keenam, setelah melempar jumrah aqabah dan menggundul atau memendekkan rambut, dibolehkan bagi orang yang sedang ihram melakukan apa saja kecuali berhubungan badan dengan istri. Inilah yang dinamakan dengan tahallul awal. Kemudian yang ketujuh, disunahkan setelah tahallul awal untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ini dinamakan tawaf ziarah, yang merupakan rukun yang tidak sempurna haji melainkan dengannya. Setelah itu maka dihalalkan seluruh atau dihalalkan melakukan semuanya termasuk berhubungan dengan istri. Kemudian yang kedelapan, sa'i antara Safa dan Marwah bagi jamaah haji yang tamattu, ifrat dan qiran, dan belum tawaf kudum. Kemudian yang kesembilan, jika ia melakukan kurban sebelum melempar jumrah atau mencukur rambut, maka hal itu diperbolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah pertama melempar, kemudian menyembelih, lalu mencukur rambut, dan kemudian tawaf ifadah. Inilah yang dilakukan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau juga dinamakan hari kurban. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya manasik yang selanjutnya adalah hari-hari tasyrik atau yang kita kenal dengan tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Amalan apa yang dilakukan di hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah para jamaah kembali atau para jamaah haji kembali menuju Mina pada hari raya setelah tawaf dan sa'i. Mereka tinggal di sana sampai selesai hari-hari tasyrik dan malam-malamnya. Bagi mereka yang hendak meninggalkan Mina pada tanggal 12, maka wajib baginya menginap malam 11 dan malam 12. Adapun malam 13, bagi mereka yang ingin tinggal, yakni melanjutkan menginap di Mina atau yang kita sebut dengan mengambil nafar tsani. Kemudian yang kedua, melempar jumrah. Yang tiga, dimulai dari jumrah yang kecil, yakni jumrah sughra, kemudian yang sedang atau wusta, kemudian yang besar atau jumrah aqabah. Melempar pada setiap jumrah dengan 7 kerikil secara berurut-urutan dan bertakbir pada setiap lemparan. Lemparan jumrah dilakukan setelah tergelincir matahari. Kemudian yang ketiga, disunnahkan setelah melempar ke samping kanan dan menghadap kiblat, lalu berdoa dalam waktu yang lama sambil mengangkat kedua tangan. Ini dilakukan di jumrah sughra atau kecil dan juga jumrah wusta atau jumrah yang sedang, dan tidak dilakukan di jumrah aqabah. Sekali lagi, tidak dilakukan di jumrah aqabah atau jumrah yang besar. Hanya dilakukan di jumrah yang kecil dan juga jumrah yang sedang. Kemudian yang keempat, tawaf wada. Inilah amalan haji yang terakhir. Tawaf wada atau tawaf perpisahan ini adalah amalan haji yang
terakhir. Kemudian yang kelima, memanfaatkan hari-hari haji dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan bertakbir dan amalan-amalan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manasik singkat yang telah kita jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.